Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, akan Mari bacakan suasana hubungannya kamu bersama dengan si seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Tapi ini tarikan energi untuk di bulan Oktober 2024. Seperti biasa Virgo, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam mendengarkan apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja Mari mulai. Situasi dirimu dengan dirinya. Ada Four of Pentacles reversal di sana. Masuk energi dari Eight of Pentacles. Ada cinta di sana ya, ada rasa sayang di sana. Gitu ya, ada cinta, ada rasa sayang, tapi ini tuh ternyata bukan dengan dirimu gitu ya, tetapi ini rasa-rasanya untuk orang lain gitu ya. Jadi kayak seseorang yang saat ini atau belakangan waktu ini tuh kayaknya sempat dekat sama kamu gitu ya. Bahkan mungkin jika ini hubungannya sudah ceritanya pacaran kah, suami istri kah, tapi rasa-rasanya bisa ya dalam hubungan kalian berdua ini, kedekatan itu tuh rasanya seperti satu situasi yang mustahil untuk terjadi gitu ya, rasanya gitu lah. Jadi yang seperti mungkin gambaran suasana harmonis gitu ya, yang nyaman, yang tenang, yang bahagia, yang penuh cinta kasih sayang, rasa-rasanya belum terlihat kembali ya dalam relationship kalian berdua ini. Lebih kayak cenderungnya seperti ingin saling melepaskan di sini, terutama energinya kamu ya Virgo ya. Kamu tuh seperti kayak tidak mau menahan dirinya kamu untuk tetap bertahan dalam relationship ini, pun kamu tidak mengusahakan lagi upaya-upaya untuk membuat dia bertahan dalam berhubungan sama kamu gitu ya. Jadi yang seperti kamu lagi membiarkan ada kebebasan yang terjadi dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu. Jadi kamu tidak mencegah dirimu untuk pergi dari dia, pun kamu tidak akan mencegah dia untuk melanjutkan aktivitasnya dia, sehari-harinya dia gitu ya. Jadi yang kayak ya terserah dia mau ngelakuin apa, kamu tidak lagi ngambil pusing, kamu tidak lagi mengambil peduli di sana gitu ya. Jadi yang seperti mungkin kamu di sini tuh udah menyadari bahwa hidup ini ya manusia itu tuh punya hak bebas untuk memilih bagaimana, apa, dengan siapa dia mau melewati hari-harinya. Ya mungkin kamu udah sadar dia manusia merdeka dan kamu juga demikian adanya gitu ya. Sehingga ya tadi energi dalam hubungan kalian berdua ini mari lihat terutama dari kamu biarkan untuk mengalir gitu lah ya. Jadi mungkin untuk kemarin-kemarin hari kamunya itu tuh banyak mikirin tentang si pasangannya kamu ini atau seseorang yang sedang kamu pikirkan ini gitu ya. Jadi yang kayak ada dia saja dalam pikirannya kamu. Mungkin juga kamu yang kayak berusaha untuk mendikte seseorang ini, mengkondisikan hubungan kalian ini. Kamu yang berusaha untuk ngeremot-remot gitu ya, kamu mencaturi dia harus beginikah, dia harus begitu dan sebagainya gitu ya. Tadinya kamu bisa aja agaknya repot untuk mengendalikan, mengambil posisi mendominasi relationship ini, tapi ya untuk di bulan Oktober sikap yang seperti itu tidak lagi terjadi gitu ya. Nah jadi yang kayak pikiran-pikirannya kamu tentang si seseorang ini mari lihat akan jauh berkurang untuk di bulan Oktober gitu. Dan mungkin kamu memang sudah menemukan nanti ya, sudah menemukan atau akan menemukan nanti di bulan Oktober kemana energinya kamu mau kamu arahkan, kemana, apa pikiran yang mau kamu pikirkan, apa perasaan yang mau kamu rasai gitu ya. Jadi kayak
kamu menemukan satu tujuan baru, kamu menemukan hal-hal baru gitu ya, yang akhirnya menarik perhatiannya kamu dari terkunci kepada si seseorang ini gitu ya. Jadi nanti hidupnya kamu itu tuh di bulan Oktober akan jauh lebih ringan kalau mari tangkep ya. Mungkin kan juga kamu akan lebih happy, kamu akan lebih bahagia gitu ya. Karena ya kamu tidak berusaha untuk mengendalikan dengan detail relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Seperti kata Mari tadi ya, nggak ada puncak tertinggi dari kebahagiaan manusia selain kebebasan gitu ya. Bebas bersikap, bebas dari penyakit, bebas finansial kan gitu ya. Bebas melakukan apapun kan gitu ya. Puncak tertinggi kebahagiaan itu tuh ya kemerdekaan, ya kebebasan gitu untuk bagi manusia gitu ya. Dan kamu masuk kepada stage kesadaran kebebasan itu tadi gitu. Makanya mari lihat kamu nanti akan lebih ringan, kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih santai, kamu akan lebih sibuk untuk melakukan hal-hal yang memang segera kamu rasakan dampak baiknya untuk dirimu gitu lah ya. Jadi bukan lagi aktivitasnya kamu gitu ya, hanya berkutat perihal tentang si seseorang ini saja gitu ya. Jadi bukan lagi urusan relationship-nya kamu sama si seseorang ini akan menyita hari-harimu, menghabiskan energinya kamu gitu ya, bikin kamu sedih kah, bikin kamu marah kah, bikin kamu cemas kah, gelisah kah dan sebagainya kah. Bukan lagi hal-hal itu yang kamu rasain gitu ya. Tapi ya justru energi sebaliknya ya, kondisi sebaliknya gitu. Ya, lebih tenang, lebih santai, lebih damai gitu. Nah, di situ ya nanti modelnya kamu gitu. Jadi kamu nggak menunggu seseorang ini untuk bersikap seperti harapanmu. Kamu nggak yang memaksakan seseorang ini untuk bertingkah laku sesuai dengan maunya kamu gitu. Ya. Nah, di sana. Jadi ya kalau dia mau manis sama kamu ya manislah, kalau dia mau baik sama kamu ya baiklah, kalau dia mau ngasih perhatian sama kamu ya kasih perhatian lah. Jadi kamu tuh yang kayak cenderungnya ya udah gitu. Ya kamu terima apa adanya gitu. Yang kemudian apa yang terjadi dalam relationship-nya kamu sama si seseorang ini. Nah kayak gitu ya Virgo ya. Jadi kayak nggak mau terlalu ruwet lagi kamunya, kamu nggak mau terlalu repot lagi gitu ya. Jadi kalau Mari tangkep di sini tuh ya mungkin tadi seperti kata Mari lebih gampang kamunya untuk lebih bahagia karena kamu telah menemukan nanti ya hal-hal yang kamu jadikan sebagai topik pikiranmu, sebagai pancingan perasaan senangmu gitulah ya. Nah di sana jadi yang kayak mungkin juga kamu akan memulai satu aktivitas-aktivitas baru nanti ya untuk di bulan Oktober. Nah kayak kata Mari tadi ketika pembukaan video ini, seseorang ini tuh rasa-rasanya dia sedang tertarik ya pada orang lain gitu ya, bukan kepada dirimu. Perasaan bahagia, perasaan cinta sedang tumbuh dalam hatinya dia, dalam jiwanya dia, tapi justru kepada person lain ya, kepada seseorang lain di luar sana gitu loh. Jadi ya mungkin kamu dari kemarin hari tahu gitu ya seseorang ini, entah ini suamimu, istrimu, pacarmu atau siapapun itu ya. Mungkin dari kemarin hari kamu udah ngerti ya bahwa dia lagi kesengsem sama orang lain gitu ya. Jadi ya untuk di bulan Oktober ini kamu telah menerima, oke, dia sedang jatuh cinta pada yang lain gitu ya. Biarkan dia jatuh cinta pada yang lain, tapi jangan sampai cintanya pada orang lain justru menjadi sembilu pahit gitu ya. Sembilu yang hadir ya pada jiwamu gitu loh ya. Jadi kayak kamu nggak mau menderita hanya gara-gara dianya sedang mencinta gitu ya, bukan pada dirimu, pada yang lain gitu ya. Kamu akan memilih untuk tidak lagi menderita. Nah seperti itu ya. Kamu ya bagaimana ya? Kamu nggak lagi kayak merasa marah, kamu nggak lagi merasa cemburu, kamu nggak lagi merasa takut untuk tidak dicintai oleh si dia ini gitu ya. Jadi kamu itu tuh kalau Mari lihat setelah menerima gitu ya, telah menerima
kenyataan dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya. Dan mana-mana yang tadinya bikin kamu sakit, di situ tuh mari lihat kamu lepaskan. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kayak memang seseorang ini tuh bakal tahu bahwa sikapnya dia dalam hubungan bersama dengan kamu ini adalah hal yang cukup mengecewakan dirimu gitu ya. Tapi juga dia mungkin merasa aku juga nggak bisa bohongi kalau hatiku ini, pikiranku ini, jiwaku ini sedang tertuju pada yang lain, bukan kepada Virgo gitu ya. Ya mungkin seseorang ini tuh sadarlah efek dari perasaan cintanya dia ini kepada orang lain ya, apa dampaknya kepada dirimu, tapi apa boleh buat di sana gitu loh ya. Apa boleh buat, dan kalau mari lihat dia kekeh gitu ya, dia kayak yang ngotot gitu, kekeh dia, udah kayak bulat tekadnya dia akan memprogresifkan rasa cintanya pada orang lain itu gitu loh ya, walaupun nanti konsekuensinya akan terjadi perceraian mungkin, akan gagalnya PDKT ini mungkin, atau yang kandasnya hubungan pacaran ini mungkin gitu ya. Jadi yang kayak ya apapun konsekuensinya nanti ya di depan sana, dia kalau mari lihat siap-siap aja gitu lah ya. Dia siap-siap aja gitu, ditinggalkan olehmu dia siap gitu ya, karena untuk saat ini tentu saja energi dari pasangannya kamu sedang bergerak menjauh dari dirimu gitu loh ya. Dia sedang menuju rumah seseorang dengan nama yang bukan namamu gitu ya. Energinya dia sedang mengalir bukan kepada dirimu tapi kepada yang lain gitulah ya. Jadi yang melepaskan kemungkinan bersama dengan kamu nampaknya itu keputusan dari seseorang ini gitu ya, dan kamu juga seperti itu nampaknya ya. Kamu juga kayak ya enggak lagi terlalu mengusahakan kemungkinan lebih baik lagi ya, setidaknya untuk bulan Oktober kamu enggak lagi mengusahakan yang lebih baik lagi dengan si seseorang ini gitu. Jadi yang life must go on, mungkin kayak gitu ya modelnya kamu. Life must go on, aku nggak boleh hanya stuck dengan si seseorang ini, dengan cerita hubungan bersama si dia ini gitu ya. Karena dia pun memang sedang mengusahakan kebahagiaannya dia dengan yang lain di luar sana gitu ya. Jadi yang kayak meninggalkan kamu di belakang, itu modelnya si seseorang ini, mari tangkap ya. Dia meninggalkan kamu. Dan untuk saat di bulan Oktober, kok kayaknya gak ada dia menyempatkan dirinya untuk melihat dirimu ya, yang dia tinggalkan di belakang itu tadi. Itu analogi aja ya, itu analogi aja. Soalnya dia udah kayak merasa tahu kemana tujuannya dia gitu, dan kamu untuk di bulan Oktober bukan lagi menjadi destinasi tujuannya dia gitu ya. Rumahmu bukan lagi akan menjadi histori di GPS mobilnya dia kayak gitu ya, bukan lagi gitulah. Nah di sana ya, jadi kamu seperti sedang dilalui dengan begitu saja ya oleh si seseorang ini. Dan memang semoga kamu tidak merasa kecil hati gitu ya. Kamu tidak merasa kecil hati ya, walaupun mungkin kalau ceritanya dalam rumah tangga pasti berat gitu ya, menyaksikan suami kita atau istri gitu ya, dia pergi dengan yang lain gitu ya, pasti sakit gitu loh. Tapi
ya kamu memang harus sadar gitu bahwa orang punya freedom to choose gitu ya. Orang punya memang hak bebasnya masing-masing, dan kadang-kadang memang hak bebasnya seseorang itu tuh menghancurkan apa yang sudah dibangun selama ini gitu ya. Ya tapi ya begitulah kehidupan, oke ya Virgo ya, begitulah kehidupan. Nah di sana, jadi kayak yang hanya terpuruk karena dia memilih untuk bahagia, kamu akhirnya terpuruk. Aduh, semoga bukan itu yang terjadi bagi kamu ya. Jadi dengarkan ini energinya kamu, mungkin untuk kalian-kalian yang merasa resonate dengan pembacaan ini. Oktober energinya kamu banyak untuk melepaskan dirinya kamu dari ketidakbahagiaannya kamu gitu ya. Ya kamu tinggal tetapkan tujuannya kamu. Aku nggak boleh lagi mengulangi minggu-minggu kemarin yang resah, gelisah, tidak bahagia. Ya, jangan lagi ya, putuskan untuk kamu tidak ulang-ulangi lagi di bulan Oktober ini gitu loh, biar pembacaan kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih bahagia gitu ya. Ini bisa terwujud nyata. Oke, baik, dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di sana, masuk energi dari Gemini, hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari tunggu ini energi dari Pisces ini ya, energi dari Pisces, masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Cancer, ada energi dari Virgo untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.